Haleluya. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat bertemu kembali di GPD Ision Bidung Tengah Channel. Sebelum saya melanjutkan, Saudara jangan lupa di komen, di like, dan di subscribe, tekan tombol lonceng. Nah, kita akan segera melanjutkan. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan bertolak dari pembacaan kitab Matius pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11 tentang pencobaan di padang gurun. Kita mungkin seringkali membaca ayat-ayat ini, bagaimana ayat-ayat ini menceritakan tentang Yesus Kristus yang dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Dan pada saat itu Yesus sementara berpuasa 40 hari lamanya. Dan iblis kemudian mengambil kesempatan itu untuk mencobai dia. Saudara-saudara, kemudian muncullah rencana-rencana iblis untuk memutuskan mata rantai penebusan yang Allah ingin kerjakan di dalam Yesus. Dia sudah memulai ketika di Mesir pada waktu pembunuhan anak-anak yang dilakukan oleh Firaun, di mana dia dipergunakan oleh iblis karena ingin memusnahkan keturunan yang pada nantinya akan melahirkan sang penebus. Saudara, di zaman perjanjian baru ketika Raja Herodes berkuasa, keadaan ini juga sudah pernah terjadi. Iblis kembali menyatakan rencananya melalui Herodes, sehingga kemudian kembali lagi terjadi pembantaian, sehingga anak-anak dibunuh ketika Herodes mengetahui kelahiran Yesus Kristus. Haleluya. Nah, saudara-saudara, kita perhatikan saudara bahwa iblis tidak mencoba Yesus pada saat Yesus kuat. Tetapi justru di saat Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, Yesus lapar, Yesus haus, Yesus lemah, dan justru di saat itulah iblis datang dengan pencobaan-pencobaannya. Hal ini menjadi pelajaran bagi kita, saudara, bahwa iblis biasanya datang menyerang justru di saat kita sedang mengalami kelemahan, saudara. Makanya kita harus waspada. Firman Allah berkata, 1 Petrus 5:8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari orang yang dapat ditelannya. Kata mencari menggunakan kata zeteo yang berarti mencari dengan suatu hasrat dan usaha untuk menemukan sesuatu, membidik, menjadikan sesuatu sasaran. Dan saudara, iblis sementara menjadikan Yesus sasaran pencobaannya pada waktu itu. Dan kemudian dia mulailah dengan pencobaan-pencobaan tersebut. Pencobaan yang pertama adalah pencobaan ketika iblis berkata kepada Yesus, jikalau engkau anak Allah, jadikanlah batu ini roti. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Batu itu berbicara tentang dasar. Setiap bangunan rumah harus dimulai dengan dasar bangunan, materialnya yaitu batu. Saudara, dasar ini berbicara tentang iman. Sedangkan berdiri di atas batu itu berbicara tentang berdiri di atas iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara, ujian di atas batu itu berbicara tentang ujian terhadap iman orang-orang percaya. Anak Tuhan harus beriman kepada Yesus Kristus sebagai landasan kekristenannya. Kalau kita membangun iman kita tidak di dalam Yesus Kristus, maka itu seperti kita membangun rumah di atas pasir. Yang kalau datang banjir, maka rumah itu kemudian dia akan hanyut dan hancur. Tapi kalau dasar bangunan itu adalah batu, maka datang banjir, batu tidak akan pernah hanyut. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, justru saudara, batu inilah akan menjadi media bagi iblis untuk mencobai kehidupan orang-orang percaya. Sanggupkah kita tetap percaya kepada Yesus di situasi-situasi yang sulit?
Iblis berkata, jadikan batu ini roti. Saudara, haruskah segala sesuatu itu berubah seperti keinginan iblis? Batu harus berubah menjadi roti. Iblis berusaha menyusupkan doktrin kemakmuran kepada orang-orang percaya supaya orang percaya disesatkan dengan pengajaran-pengajaran seperti itu. Ya. Sehingga orang memiliki asumsi bahwa orang percaya itu adalah orang yang harus kaya, harus berubah secara ekonomi. Sehingga orang berpikir kalau miskin berarti tidak beriman dan tidak kudus. Haleluya. Yang miskin harus jadi kaya, yang sakit harus selalu sembuh, masalah harus segera selesai. Kalau tidak, maka iman orang tersebut akan runtuh. Saudara, di manakah kita melandaskan iman kita? Bapak Ibu Saudara sekalian, iblis selalu memprovokasi kita agar kita mau mendemonstrasikan iman dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan jasmani. Ya, sehingga ada banyak orang percaya karena melihat mujizat Allah. Ada banyak orang percaya karena dia diberkati. Ada banyak orang menjadi percaya karena apa yang dia doakan dia dapatkan. Dan ada banyak orang yang percaya karena semua yang dia rencanakan berhasil. Tapi bagaimana jika Anda berdoa dan Anda belum mendapatkan hasil? Bagaimana ketika Anda tetap berdiri di atas batu dan batu itu tidak pernah menjadi roti? Apakah Anda akan tetap bertahan dalam imanmu? Ketika Anda berdiri di satu tempat dan sepertinya Anda tidak diberkati, apakah kita akan tetap mengikut Tuhan? Saudara, yang iblis inginkan adalah perubahan secara jasmani. Hati-hati, karena itu akan mengganggu pola kekristenan kita. Apabila saudara dan saya lebih mementingkan kebutuhan-kebutuhan jasmani daripada kebutuhan rohani. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengatakan bahwa jangan kita termotivasi menjadi Kristen karena kepercayaan kita dilandasi dengan paradigma bahwa dengan Yesus semua kebutuhan hidup terjamin. Dengan Yesus kita jauh dari masalah. Bersama Yesus tidak ada air mata. Saya mau katakan saudara, ya, kalau kita bersama-sama dengan Yesus, maka saudara air mata pasti akan mengalir. Kenapa saudara? Kita pasti akan menderita bersama-sama dengan Dia. Kita akan mengalami kesengsaraan sebagai orang-orang percaya. Saudara, karena dengan demikian kita menjadi orang-orang yang benar-benar memikul salib. Ya, salib itu adalah lambang penderitaan. Dan penderitaan adalah menderita karena mempertahankan iman kita. Bahayanya, saudara, kalau kita memiliki landasan iman seperti yang diajarkan dalam doktrin kemakmuran, maka apabila derita itu datang, maka iman orang tersebut langsung goyah. Ingat, dasar yang lemah bangunannya pasti ambruk. Haleluya. Yohanes 6 ayat 26 berkata, Yesus menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Ada banyak orang mengikut Tuhan, bukan karena melihat tanda-tanda akhir zaman, bahwa Yesus sudah tidak lama lagi akan datang, dan manusia harus kembali kepada jalan yang benar. Tetapi ada banyak orang mau percaya, mau datang kepada Yesus karena mengalami masalah, karena mengalami problem hidup dan menginginkan kelepasan, menginginkan jawaban, menginginkan pintu terbuka, lalu mulai berkata saya percaya kepada Yesus. Tapi ketika pintu tidak terbuka, orang tersebut akan kembali kepada jalan yang lama. Dalam Lukas pasal 8 ayat yang ke-13, firman Tuhan berkata, yang benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira. Tapi mereka tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Haleluya. Sama seperti orang-orang yang ada dalam Yohanes pasal 6 ayat yang ke-26. Mereka mengikut Yesus karena mereka rasa mereka sudah kenyang. Mereka merasa percaya Yesus karena uang mereka masih banyak. Bagaimana ketika Allah mengizinkan tantangan dan persoalan yang berat datang dalam kehidupan Anda? Apakah Anda tetap akan berdiri di atas imanmu? Atau mundur? Haleluya. Haleluya. Firman Tuhan berkata, sebab sedikit, sangat sedikit waktu lagi, Dia yang akan datang tanpa menangguhkan kedatangannya.
Tapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Tapi apabila dia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Makin teranglah perjalanan, makin tinggi aku naik, dan bebanku makin ringan. Makin nampaklah yang baik. Di sanalah terang abadi, tiada tangis dan keluh. Di negeri seberang pelangi, kita akan bertemu. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Aku tahu kan hari esok, mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai